nih ya, anak tantrum, anak tuh nangis. Biasanya anak tantrum itu seumpamanya, karena yang salah itu kita jangan nyalahin anaknya dulu, karena biasanya dari orang gedenya dulu. Misalkan anak udah dikasih HP nih atau iPad. Nah, pas anak kita diambil iPadnya otomatis dia kan jadi marah. Nah, berarti yang salah siapa dong? Kita dong yang ngasih. Terus juga kalau misalkan udah begitu, berarti kita harus bisa mengatasinya. Cara gimana supaya anak itu nggak kecanduan iPad. Ya maksudnya kalau pas mau diambilnya teh supaya dia nggak tantrum, ya kita harus mikir lagi caranya, ya kan? Nggak, anak juga nggak mungkin atau ujuk-ujuk tantrum. Saya ngasih tahu orang tua yang nyalahin anaknya. Maksudnya, terus kemarin ada netizen heboh. Terus ini sopan, baik, sederhana banget. Enggak, sama aja sih. Kok aja mah order aja ya sus. Makin care sus belum. Aduh, sensori anak mulai usia berapa? Kalau melatih sensori anak teh mulai dari 4 bulan juga udah bisa. Nah, kayak Lili, tapi Lili tuh masih belum ya, karena soalnya Lili juga pegangannya masih belum terlalu kuat. Ya, kalau misalkan cuman mau pegang-pegang sensori kayak pegang beras, pegang apa mah itu dari 4 bulan juga udah bisa. Kayak gitu-gitu. Udah dari 4 bulan juga udah bisa. Nah, kalau untuk sering dilatih kayak megang titer atau apa, biar dia tuh tahu kekuatan megangnya tuh berapa lama gitu. Pegang titernya itu, bisa megangnya itu gini nih, bisa ngapalnya itu bisa berapa lama gitu. Boleh dikasih kecap nggak? Boleh. 1 tahun boleh dikasih kecap. Ryan aja malahan dari umur berapa udah balik lagi ke orang tua masing-masing ya. Sebelum 1 tahun anak gak boleh dikasih garam, katanya, kata dokter gitu ya, nggak boleh dikasih garam dulu. Tapi balik lagi ke orang tuanya. Kalau misalkan udahlah mau dikasih ini aja, misalkan mau dikasih garam dikit biar ada rasa, ya udah nggak apa-apa. Itu mah kan semua balik lagi ke orang tua. Kalau misalkan kayak dokter atau yang lain itu cuma nyaranin aja, tapi semua balik lagi ke orang tuanya. Karena setiap orang tua punya caranya sendiri. Parenting yang baik untuk bocah belajar. Terus ngejarin toilet training gimana sus? 16 bulan. 16 bulan teh setahun ya. Ajarin training toilet itu, saya itu dulu Rayanya dari umur 6 bulan gitu. Dan ya sebenarnya 1,5 tahun juga belum ini sih belum telat. Ini aja biasain dari bangun tidur kan kita pipis nih ya si anak. Nah, kita pipisin dulu. Nah, pasti kan otomatis kalau bangun tidur tuh pasti pipis. Nah, setelah pipis nanti tunggu, biasanya mah tuh antara setengah jaman dia bakal pipis lagi. Paling lambat tuh 45 menit, paling cepat 30 menit. Jadi kita harus hitung waktu itu. Biasanya kalau anak baru buka lepas pempas itu kan kayak dingin kali ya, kayak ke angin-angin gitu pakai celana dalam, dia tuh bakal lebih cepat pipisnya. Nah, biasanya di 30 menit atau 40 menit. Nah, kita pipisin lagi. Kalau misalkan 30 menit belum pipis, berarti siap-siap nih di antara 35 atau 40 menit kita harus ke bawah ke toilet. Tapi kalau misalkan dia sebelum 30 menit misalkan dia udah pipis, berarti dia emang bener-bener berasa gitu. Kalau pas lepas pempas itu kayak ke angin-angin gitu. Jadi pengennya bawaannya pipis kayak gitu. Ya terus ya diikutin dari per jamnya tadi, makanya harus pakai waktu. Kalau saya semuanya pakai waktu, jadi ya alhamdulillah sesuai harapan kan. Ya nggak sesuai harapan banget sih, cuman nggak terlalu lama gitu ngajarinnya. Cara lancar aja biar bicara lancar. Biar bicara lancar itu ya kitanya harus sering ngajak ngobrol. Kalau pengen lancar mah ada gimana tuh, anak pengen baca cerot, ari kitanya diem wae. Ya jadinya gimana ya, coba we dipikir. Om sih nggak anak terus cara ngontrol emosi ke anak kecil gimana? Ya kita harus happy ya. Sebenarnya mah kalau misalkan kita udah tahu triknya mah mengatasi si anak itu, misalkan kebiasaannya itu kalau marah ini, kalau ini, berarti kita juga harus bisa menguasai itu tuh, harus tahu biar dia itu nggak marah, biar dia itu nggak gampang nangis gitu. Kebiasaan itunya dulu. Nah, baru kita kalau misalkan udah gini salah, udah gitu salah, ya kita juga manusia biasa ya, kadang suka kesel, sama saya juga, cuman itulah
Kalau saya sih gitu. Tuh. Tapi habis itu ya udah gitu. Terus jadwal aja ini ngapain aja sus? Kalau untuk pagi ini belum tahu. Terus pas aja pulang live juga sus. Aduh, kalau biar tidak ini mengatasi anak stunting itu apa ya? Saya tuh pernah dengar tapi saya nggak tahu itu artinya apa. Kalau tantrum ngerti, kalau itu stunting itu apa? Kurang tinggi ya kalau nggak salah mah. Bener nggak sih kurang tinggi? Sus, pil vitamin aja ada di itu ya, yang biasa di IG saya. Terus cara ngatasi anak suka tantrum, nggak jelas, nggak mungkin anak itu tantrum nggak jelas, pasti anak itu tantrum ada penyebabnya. Jadi kita cari tahu penyebabnya karena apa dulu. Jangan-jangan kita nyalahin anak, tapi sebenarnya yang membuat salah itu kita dulu. Misalkan nih kita suka ngebiasain anak hal-hal yang, karena anak itu kan nggak tahu apa-apa yang biasa dibiasain sama orang tua atau sama mbak atau sama siapa, terus tiba-tiba dilarang, nah pasti bakal jadi tantrum. Jadi aduh males lagi. Anak itu tantrum ya dari, kadang bukan kesalahan anak juga, ada dari kitanya juga gitu. Gak mungkin kan anak ujung-ujung meok gitu ya, nggak mungkin. Ya kurang tinggi, iya. Kalau kurang tinggi mah, aduh, kalau kurang tinggi mah ya saya nggak tahu ya. Karena kan kalau setahu saya kalau tinggi itu ya dari Allah aja gitu. Ya mungkin kalau untuk usaha paling ya renang, olahraga kayak gitu-gitu aja kali. Terus tidur cukup ya, tidur siang itu minimal 2 jam itu harus gitu. Kalau anak di bawah 3 tahun itu harus tidur siangnya yang cukup, 2 tahun jangan keganggu. Tuh biar cepet tinggi ya, semoga aja lah. Soalnya kalau saya juga nggak tahu kalau itu mah buka kelas painting sus. Aduh, kan saya mah bukan ini atau bukan apa ya, bukan apa-apa, nanti bisa salah kan, banyak yang lebih bagus. Saya mah cuman bercerita tentang pengalaman story. Jam mana sus? Ada di mana? Yang nggak enros sus, bukan yang enros. Oh boleh nanti ya, tak sepil. Suka belanja nggak nih? Sus, solusi anak GTM. Aduh, solusi anak GTM tadi udah ya. Solusi anak GTM tadi udah. Sus ngidam, sus aku suka marah-marah. Sus aja suka marah-marah. Ya kan namanya juga manusia, atau mau anak kecil mau orang dewasa ya pastinya adalah marah mah. Ya udah nggak apa-apa kalau marah-marah mah. Yang penting kita nyawa jangan ikutan marah. Bener nggak? Sus, adek pernah mogok makan? Nggak pernah. Jangankan adek, kita, saya juga sama. Kadang-kadang kalau nggak cocok menunya, terus kadang-kadang kita juga suka kayak habis makan apa gitu jadi megah, atau nggak telat makan gitu kan jadi mogok makan, jadi males makan tuh jadi megah gitu. Sama. Cuman jangan panik dan jangan diulangi gitu. Maksudnya kayak, oh salah tadi kita udah kasih ini dulu nih, jadi dia nggak mau makan. Nah itu jangan diulangi gitu. BB anak biar cepat naik, biar BB anak bisa cepat naik dari umur berapa dulu anaknya. Soalnya kalau anak udah setahun emang dia udah naiknya udah susah, dan dokter juga biasanya nyaranin cuman 1 on aja dalam 1 bulan, 1 sampai 2 on gitu. Tapi tergantung juga kita orang tuanya mau gendut atau mau kurus. Gendutnya juga mau segendut apa gitu, jadi jangan berlebihan juga. Jadi kalau Ranca mau naiknya berapa, tinggal saya iniin makannya atau minumnya. Kalau misalkan standar aja ya udah saya juga santai weh. Sus, kalau tidur malam, sus ade pernah main ke kampung nggak? Terus aku hamil muda ripuh pisan. Oh iya, kan proses itu mah. Sering kebangun gak sus? Masih, ada masih kebangun kan pipis. Tapi iya ya nanti ya. Solusi biar anak suka sayur dong. Kalau solusi anak suka sayur, orang tuanya suka sayur nggak? Kadang-kadang anak suka disuruh makan sayur, tapi orang tuanya juga nggak suka sayur. Nah itu dia.
Tapi kalau anaknya suka sayur, kalau emaknya suka sayur, berarti anaknya juga otomatis pasti suka sayur. Cipung sekolah. Sus boleh minta baju bekas Rayanja nggak? Sus jangan suka bikin Rayanja nangis. Nangis kita nggak tahu dia suaranya sampai di mana. Terus kita nggak tahu kalau misalkan anak itu kalau marah masa diem begitu, maksudnya nggak ada apa itu teh namanya tuh ya. Namanya tuh kalau misalkan dicubit terus dia diem wae, nah itu kan kita harus ada sesuatu. Tapi kalau kita ledekin terus dia marah terus dia nangis, oh berarti dia ngerespon dengan baik, itu jangan takut. Aduh, ada topi, ada kumis, terima kasih. Terus doain ya aku bentar lagi lahiran. Iya, terus doain ya aku bentar lagi lahir buat ukur supir pas pempes. Cara lepas pempes sekarang udah umur berapa? Itu tergantung bebe orang tuanya waktu. Terus anak itu seumur aja tapi baru, aduh biar aku suka sayuran gimana ya sus? Ya orang tuanya dulu orang tuanya juga suka sayur enggak gitu. Terus kalau misalkan mau suka sayur ya dicoba itu dulu sedikit-sedikit, diumpetin sayurnya itu ke dalam makanan. Jadi anak itu kan biasanya suka ngelihat bentuknya dia nggak mau, tapi pas dimakan mah udah dimakan ya udah weh gitu, nggak berasa apa-apa. Tapi kalau pas ngelihat bentuknya hijau atau merah, ih apaan ini gitu kan, suka ada yang begitu, jadi anak jadi nggak mau makan gitu kan, ada juga kan yang begitu kan. Kalau udah begitu siapa dong sini ya, ada pernah main ke kampung sus? Nggak, belum pernah ya, pengen ke apa tadi teh, umurnya 6 bulan anaknya. Mana teteh bola kegiatan pas-pasnya pakai apa sus? Peswasnya si speech delay. Sering-sering diajak ngobrol aja, nggak apa-apa, jangan panik, jangan khawatir. Oh itu kalau yang speech delay, kalau udah umur gede coba ini apa sih namanya teh, sering-sering niup itu priwit, tahu kan priwit? Nah coba sering-sering itu dikasih niup priwit, dia jadi biar otot-ototnya itu tidak ini, siapa sih namanya teh, biar ototnya itu tidak apa namanya teh, biar ketekan-tekan si saraf-sarafnya itu. Mengatasi anak GTM sus, mengatasi anak GTM kan tadi udah online aku pilih biar balita nggak gampang sakit. Biar gak gampang sakit mah ya makan tidurnya itu harus teratur, harus benar-benar diperhatiin tidur sudah sama makannya, karena anak itu butuh banyak istirahat. Dan jangan tidur malam, jam 9 teh harus udah tidur. Terus lampu harus gelap ya, maksudnya nggak gelap juga ya, remang-remang lah gitu. Udah dulu ya Sam, assalamualaikum.